Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 13. Kevin masih menyeret Irina hingga sampailah mereka di cottage tempatnya tinggal. Setelah mengunci diri mereka berdua di dalam cottage tersebut, Kevin segera menatap Irina dengan tatapan mata tajamnya. Irina mencoba untuk bersikap sebiasa mungkin. Dia tak melakukan apapun. Jadi, kenapa juga dia harus merasa takut bahkan terpengaruh dengan sikap Kevin? "Dari mana saja kamu?" tanya Kevin dengan desisan tajamnya. "Jalan-jalan di sepanjang pantai." "Dengan Yoga?" tanya Kevin kemudian. "Aku nggak tahu siapa namanya." Irina berkata dengan jujur. Dia memang tak tahu nama pria yang telah mengajaknya berjalan menelusuri pantai tadi. "Jangan sok polos kamu. Kamu pikir aku bodoh? Mana ada orang yang tak saling mengenal kemudian memutuskan untuk jalan-jalan bersama. Apapun yang akan kujelaskan sama kamu, pasti kamu gak akan percaya," ucap Irina kemudian. "Ya, karena kamu memang bukan tipe orang yang bisa dipercaya," Kevin menjawab cepat dan dengan nada tajam. "Sekarang, aku ingin kamu memuaskanku." Irina terkejut dengan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Kevin. Dia tak menyangka bahwa Kevin, pria yang dia kenal sebagai pria kalem, rupanya bisa juga mengucapkan kalimat seperti itu, seakan-akan melecehkan Irina. Irina tak suka diperlakukan Kevin seperti itu, karena sejak dulu memang tak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini. "Maaf, aku lelah." Irina memutuskan menolak Kevin. Dia membalikkan tubuhnya dan mencoba menjauhi Kevin, meninggalkan pria itu menuju ke kamarnya. Tapi baru saja beberapa langkah, Kevin sudah mencekal pergelangan tangannya hingga membuat langkah kaki Irina terhenti seketika. Kevin menarik tangan Irina hingga tubuh Irina tertarik mendekat, bahkan menempel padanya. Kemudian tanpa banyak bicara, dia mencengkeram rahang Irina, kemudian mendaratkan bibirnya pada bibir perempuan itu dengan penuh paksaan. Kevin mencium Irina dengan penuh minat. Ciumannya begitu keras dan kasar, seolah-olah bahwa Kevin ingin menunjukkan jika Irina tak memiliki hak untuk menolaknya. Irina meronta. Tentu saja, untuk pertama kalinya dia dicium dengan cara yang barbar seperti ini. Untuk pertama kalinya dia dipaksa melakukan sebuah ciuman. Dan Irina masih tak percaya jika yang melakukan semua ini adalah Kevin, pria yang sangat dekat dengannya. Sekuat tenaga, Irina mencoba melepaskan diri dari Kevin. Dan ketika dia sudah terlepas, Irina mendorong tubuh Kevin sekuat tenaga agar bisa menjauh darinya. Kevin merasa sangat tersinggung dan begitu terluka saat Irina secara terang-terangan menolaknya. Perempuan ini seakan-akan menatapnya dengan tatapan jijiknya. Kevin tak mampu membendung amarah dan keinginannya lagi. Tanpa banyak bicara, dia meraih pergelangan tangan Irina, menyeretnya masuk ke dalam kamar mereka dan mengunci diri mereka berdua di dalam sana. Kevin tahu bahwa apa yang sedang dia lakukan pada Irina adalah hal yang salah, tapi dia tak peduli. Dia hanya ingin memiliki Irina seutuhnya, meski dengan cara menyakiti perempuan itu. Irina adalah miliknya dan akan selalu menjadi miliknya. Paginya, Irina bangun dengan tubuh yang terasa remuk. Beberapa bagian pada tubuhnya terasa nyeri dan perutnya sesekali terasa kram. Semua ini tentu karena ulah Kevin yang sepanjang malam tak berhenti memuaskan diri atas tubuhnya.
Irina sudah memohon pada Kevin agar berhenti, tapi Kevin seakan menulihkan telinganya dan tetap melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Kini, Irina seakan tak sanggup untuk sekedar bangun. Dia lelah. Dia tak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya oleh siapapun. Dan Irina benar-benar kecewa karena orang yang memperlakukannya seperti ini adalah Kevin, orang yang sangat dekat dengannya. Pintu kamarnya dibuka. Irina mendengar langkah kaki mendekat, tapi Irina memutuskan untuk tetap meringkuk. Dia tahu bahwa Kevin yang datang. "Sarapanmu, bangun dan habiskan," ucapnya dengan nada dingin. Kevin terdengar seperti orang yang sedang menahan kemarahan. Padahal, bukankah seharusnya dia yang marah saat ini? "Aku akan pergi," ucap pria itu lagi. Kemudian tak lama terdengar suara langkah kaki menjauh. "Kapan kita pulang?" Pertanyaan Irina yang setengah melirih itu membuat Kevin menghentikan langkahnya seketika. "Aku mau pulang," lanjut Irina lagi dengan suara yang sudah bergetar. Kevin tak menjawab. Suasana di antara mereka menjadi hening. Lalu tak lama terdengar suara kaki menjauh. Kevin memilih pergi tanpa sepatah kata pun. Pada akhirnya, Irina hanya bisa menangis. Kenapa Kevin melakukan hal ini padanya? Saat sore tiba, Irina sudah bisa keluar dari kamarnya. Dia bahkan memilih menghabiskan waktunya duduk santai di depan cottage-nya. Membunuh kebosanannya, Irina memutuskan membuka kembali sosial medianya. Sosial media ternyata sedang ramai dengan berita tentangnya. Gambar dirinya yang sedang berduaan dengan seorang pria membuat Irina dipojokkan oleh media. Bahkan, tak hanya 1-2 akun gosip yang menyebutnya sedang berkencan dengan pria lain. Ya Tuhan, Irina tak menyangka bahwa saat dirinya terpuruk, maka semua orang memilih untuk mengecamnya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Publik pada akhirnya menjadi semakin membencinya. Dan Irina tahu bahwa tak ada jalan untuk kembali pada karirnya. Semuanya sudah hancur saat ini. Jika dulu ada orang-orang yang melindunginya seperti Max atau Kevin, maka Irina tahu bahwa kini dia sudah sendirian. Tak akan ada yang membantunya membungkam media yang akhir-akhir ini semakin menyudutkannya dengan berita-berita miring. Pada saat Irina masih sibuk dengan sosial medianya, dia tak menyadari jika Kevin rupanya sudah kembali dan sudah berdiri di hadapannya. Irina baru sadar ketika dia mendengar Kevin mulai membuka suaranya. "Kita kembali malam ini. Kalau kamu masih punya pekerjaan di sini, aku bisa pulang sendiri agar kamu bisa berkencan dengan para kekasihmu," tanya Kevin dengan nada penuh sindiran. "Kevin, kupikir hubungan kita suami istri. Kita adalah suami istri," Kevin menegaskan, seolah-olah dia menunjukkan di mana seharusnya posisi Irina berada. "Aku tahu, tapi kita bukan suami istri pada umumnya." Irina mencoba mengingatkan Kevin atas statusnya. "Maksudmu, kita hanya suami istri saat di atas ranjang, dan kamu bisa melakukan apapun dan dengan siapapun sesuka hatimu, termasuk menjalin hubungan dengan pria lain?" "Aku tak menjalin hubungan dengan siapapun. Kamu melakukannya," Kevin berseru keras. Kevin sangat kesal. Kevin sangat marah, tapi dia tidak tahu kenapa dia bisa semarah ini. Irina menatap Kevin dengan tatapan mata sedih dan kecewanya.
Dia lalu memilih bangkit dan pergi begitu saja meninggalkan Kevin menuju ke dalam kamarnya. Dia tahu bahwa tak ada gunanya berbicara dengan Kevin saat ini. Pria itu sedang marah, dan yang bisa Irina lakukan hanya menghindarinya saja. Dini hari, mereka sampai di rumah. Kevin mengamati Irina yang rupanya sudah tertidur pulas. Dia melihat bagaimana cantiknya wajah Irina. Dalam keadaan seperti apapun, selelah apapun, entah kenapa Irina selalu saja terlihat cantik di mata Kevin. Ini tak adil. Ini membuat Kevin tak bisa lepas dari Irina. Sedangkan Kevin tahu bahwa Irina tak pernah menganggapnya ada. Kevin menghela napas panjang. Dia keluar dari mobilnya, lalu berinisiatif menggendong Irina dan membawanya keluar dari dalam mobilnya memasuki rumahnya. Irina tak bangun. Perempuan itu hanya bergerak sedikit untuk membuat dirinya nyaman dalam gendongan Kevin. Kevin membawa Irina memasuki rumahnya dan segera membawa ke kamar mereka. Kevin menidurkan Irina di atas ranjangnya, kemudian berakhir dengan mengamati wajah perempuan itu. Dilihatnya leher Irina yang terdapat bekas kemerahan karena ulahnya kemarin malam. Kevin lalu melihat lengan Irina, yang di sana juga terdapat bekas kemerahan karena ulahnya. Kevin merasa menjadi pria jahat saat ini. Tapi di sisi lain, dia juga merasa frustrasi dengan penolakan yang diberikan Irina padanya. "Sampai kapan aku harus menunggumu?" tanya Kevin setengah melirih. Diraihnya jemari Irina, digenggamnya erat-erat, kemudian dikecupinya jari jemari tersebut. "Tidakkah kamu merasakan bahwa aku begitu memujamu?" tanya Kevin dengan nada lembut. "Aku tak ingin menyakitimu, Irina, tapi kamu secara tak langsung membuatku melakukannya." Lirih Kevin lagi. Ditaruhnya tangan Irina, kemudian diselimutinya tubuh istrinya itu. Kevin menatap Irina sekali lagi. Dia seakan jatuh cinta lagi untuk kesekian kalinya dengan perempuan yang sama. Kevin lalu menundukkan kepalanya, menghadiahi Irina dengan kecupan lembut di kening perempuan itu. Setelahnya, Kevin memilih pergi. Berada di sekitar Irina membuat Kevin kehilangan akal sehatnya. Kevin takut jika rasa cintanya menjadi semakin dalam, semakin besar hingga sulit dikendalikan. Bagaimanapun juga, kini cintanya masih bertepuk sebelah tangan. Jadi, Kevin harus pandai-pandai mengendalikan dirinya dan juga perasaannya. Bersambung, nantikan episode 14-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.